Bismillahirrahmanirrahim. Izin memulai Ustazah dan umat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazalul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat juga kesempatan sehingga bisa berkumpul dalam kajian fikih malam ini bersama gurunda tercinta Ustazah Dewi Urifa LC MPDI. Alhamdulillah Allah berikan kenikmatan itu semua kepada kita semua, Masya Allah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita Habibullah, Nabi manusia paling sempurna, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, juga para tabiin dan tabiut tabiin, serta kita semua para pengikutnya, semoga mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum ummahat dan ustazah semua? Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khairin ya. Alhamdulillah. Insyaallah semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan semoga yang sakit Allah angkat sakitnya dan Allah beri keberkahan, dan yang sedang kesulitan Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Baiklah, marilah kita luruskan niat karena Allah untuk mencari ilmu, karena Allah melihat dari niat kita ya. Mari kita buka kajian malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah ridho dengan kegiatan kita malam hari ini. Baiklah, izinkan saya membaca susunan acara juga biodata gurunda kita pada malam hari ini di kajian fikih transaksi jual beli dalam Islam dengan pemateri Ustazah Dewi Urifa LC MPDI. Saya sebagai moderator yang insya Allah akan membantu kajian pada malam hari ini, dibantu notulen oleh Umi Rizky dan Uhtinda hari Ahad 15 Oktober 2023. Susunan acara yaitu moderator memulai kajian dengan muqaddimah, membacakan susunan acara dan biodata Ustazah, kemudian dilanjutkan dengan qiraatil Quran oleh Ustazah Rustima pada surat Al-Baqarah ayat 282 dan sari tilawah oleh Bunda Dery, kemudian pemaparan materi oleh Ustazah Dewi Urifa LC MPDI, kemudian moderator mempersilakan sesi tanya jawab, peserta boleh raise hand atau melalui chat room ya. Kemudian ditutup dengan doa oleh Ustazah dan diakhiri dengan kafaratul majlis oleh moderator. Baiklah, saya akan membacakan biodata narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Ustazah Dewi Urifa LC MPDI, nama panggilan Iva. Beliau lahir di Sidoarjo tanggal 17 Agustus 1983, status menikah, aktivitas koordinator dakwah BKMT Provinsi Nusa Tenggara Barat, Masya Allah. Pekerjaannya dosen, pendidikannya S2, akun Facebook dan Instagram Dewi Urifa. Beliau tinggal di Halal Mart Pagesahan Indah 9 nomor 3 di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Moto hidup adalah perjuangan tanpa lelah. Masya Allah. Baiklah, kita awali kajian kita hari ini dengan qiraatil Quran oleh Ustazah Rustima pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 dan sari tilawah oleh Bunda Dery. Kepada Ustazah Rustima dan Bunda Dery kami persilakan. Tafadhali mashkurah. Silakan Ustazah. Jazakallahu khair Ustazah Anzani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya, atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari laki-laki di antaramu. Jika tak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Agar jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakunallah khairan kepada Ustazah Rustima dan Bunda Dery yang sudah membacakan qiraatul Quran dan sari tilawahnya, Masya Allah. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah, langsung saja ke acara inti pada hari ini, yaitu pemaparan materi kajian fikih transaksi jual beli dalam Islam oleh Ustazah kita, Ustazah Dewi Urifa, LCMPDI. Kepada Ustazah kami persilakan. Tafadhali mashkura. Silakan Ustazah. Mic-nya belum dibuka Ustazah Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma. Amin. Allahumma amin. Al-hadiratul kiram, para musamiat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman, Islam, sehat, sempat, sehingga bisa bersama-sama kembali bermuajahah di majelis yang penuh berkah ini, meskipun tidak langsung bertatap muka, tapi insya Allah tetap tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ya. Soalnya sudah lama banget nggak Zoom ya. Insya Allah sehat semua ya. Mudah-mudahan niat kita, semangat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tercatat sebagai amalan makbulan. Amin. Allahumma amin.
Salawat serta salam mari sama-sama kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Insya Allah pada malam hari ini kami diberikan tema yaitu jual beli dalam Islam. Kalau udah bab jual beli itu menarik ya, terutama bagi para ibu-ibu yang hobinya itu berdagang gitu. Kayaknya setiap status, setiap FB-nya, Instagram-nya pasti penuh dengan dagangan gitu. Jadi memang generasi penerus dari Ibunda Khadijah ya, jadi senang berdagang gitu. Insya Allah dalam malam ini kita sama-sama kembali tajdidul ilmi, memperbarui ilmu kita yang sebenarnya sudah banyak belajar mungkin dan sudah paham gitu ya, tapi insya Allah kembali kita sharing bersama-sama, belajar lagi, terutama tentang hukum fikih itu memang selalu berkembang. Jadi kalau ada fikih itu ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Nah kalau fikih ibadah itu apalagi ibadah mahdhah, jadi sudah pasti hukumnya itu ya, tidak ada perkembangan. Misalnya tentang sholat ya, dari pertama kali diwajibkan sholat sampai sekarang ya sama gitu, maksudnya syarat rukunnya. Tapi kalau fikih muamalah itu selalu berkembang hukumnya karena dalam kemajuan zaman, terutama di era digitalisasi ya, itu banyak sekali hal-hal baru yang memang tidak ada pada zaman dahulu. Maka itu hukum fikih itu tidak bisa tetap seperti yang dulu lagi, terutama yang kita pelajari. Misalnya kita belajar di pondok dulu, kalau hukum satu fikih misalnya ya, muamalah dalam jual beli, nah sekarang itu sudah bukan tidak berlaku lagi, tapi sudah berkembang gitu, dan harus kita sama-sama pahami nanti. Baik, sebelum kita membahas tentang jual beli, memang pertama-tama kita ingatkan lagi ya, dalam bahasa Arab jual beli itu disebut dengan al-bay'. Dalam segi bahasa berarti memindahkan, ya, memindahkan pemilikan terhadap benda dengan akad saling mengganti. Jadi akadnya itu mengganti. Ya. Nanti kalau sudah jual beli ya berganti pemilikannya, atau menukar suatu barang dengan barangnya. Kalau dulu kan gitu, barang dengan barang atau barter. Nah, sedangkan menurut istilah itu banyak sekali yang dikemukakan oleh para ulama. Jadi terutama dalam fikih arba'ah mazahib, 4 mazhab itu kita juga harus tahu gitu ya. Yang pertama tentu Imam Hanafi berpendapat jual beli itu pertukaran suatu harta dengan harta dengan harta yang lain menurut cara tertentu. Bi kaifiyatin makhsusatin. Yang kedua menurut Imam Syafi'i, ya, menurut Imam Syafi'i pertukaran suatu harta benda dengan harta benda yang lain yang keduanya boleh ditasarufkan, boleh ditasarufkan atau dikendalikan dengan ijab qabul dan dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi bukan hanya ijab qabul aja atau serah terima saja, tapi ada ketentuan syariatnya. Sedangkan yang ketiga itu menurut Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, jual beli itu kontrak pertukaran harta benda yang memberikan seseorang hak memiliki sesuatu benda atau manfaat untuk selama-lamanya. Jadi sudah pindah kepemilikan dan dia sudah bisa mengambil manfaatnya. Dari definisi yang dikemukakan para ulama itu kita dapat mengambil satu kesimpulan ya kan, kita rangkum lah di situ ya. Jadi penekanan dalam istilah jual beli itu gabungan dari kata al-bay' atau yang menjual, wasyiro yang
membeli. Al-bai' menjual, asyiro yang membeli. Karena adanya keterlibatan aktif ya antara al-bai' wal mushtari, itu penjual dan pembeli. Ya kalau nggak ada yang menjual ya gimana mau membeli gitu. Jadi ada dua unsur dan ada barang. Dalam definisi itu ada terkandung nilai bahwa jual beli itu merupakan proses taghayyur al-milkiyah tadi, perubahan dalam kepemilikan. Itu dari minal ba'i ilal mushtari, dari penjual ke pembeli. Nah, dasar hukumnya, ya dasar hukum disyariatkan jual beli itu yang pertama yang sudah sama-sama kita ketahui ya tadi Masya Allah dalam surah Al-Baqarah itu ayat paling panjang ya, satu ayat itu panjang banget gitu ya. Itu juga termasuk dari ayat jual beli. Nah, yang pertama surah Al-Baqarah ayat 275. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas al-ayat. Yang mana dalam surah Al-Baqarah ini menerangkan di situ ya, dalam kelanjutannya wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yaitu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga di ayat lain dalam surah An-Nisa, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau semua memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak halal. Kecuali illa antakuna tijaratan antarodin minkum, yaitu kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli baru diperbolehkan. Ya, kelanjutan ayatnya itu sebenarnya agak syadid ya di situ apa? Wala taqtulu anfusakum, jangan engkau semua membunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahim. Sungguhnya Allah adalah Maha Penyayang. Yang kedua, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya tentang pekerjaan, ayyul kasbi atyab. Pekerjaan atau profesi apa yang paling baik? Nah, ini kabar gembira buat emak-emak hebat ya, yang luar biasa, yang suka jual beli. Habis ini makin semangat lagi kayaknya jual belinya ya. Pekerjaan yang paling baik, paling ideal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qol amal ar-rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurun, yaitu pekerjaan atau usaha seseorang yang diperoleh dari tangannya sendiri, dan setiap jual beli tentunya yang mabrur, yang baik. Dalam hadis lain tentunya kita juga pernah dengar, jadi rezeki yang paling baik itu adalah yang diperoleh dari tangannya sendiri, yang dicontohkan seorang tukang kayu yang pergi membawa ikat ya, membawa apa itu, tali untuk mencari kayu dan mengikatnya, setelah itu dijual di pasar, uangnya dibuat belanja. Nah, itu adalah pekerjaan yang terbaik. Yaitu perniagaan adalah salah satu merupakan pekerjaan yang terbaik. Yang dianjurkan yaitu tentunya dengan syariat Islam, karena memang pasti dalam kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya jual beli. Maka itu Islam itu mengatur sedemikian rupa atau mensyariatkan, bahkan para ulama alhamdulillah dengan ijtihad yang dilakukannya, yaitu meskipun hukum-hukum yang sangat berkembang ini kita sudah tidak perlu ragu lagi atau tidak perlu bingung lagi, karena para mujtahid atau para orang alim sudah berijtihad untuk menentukan hukum. Tinggal kita benar-benar mempelajarinya, tahu hukumnya, dan apa yang kita ikuti berdasarkan tentunya dalil syariat Al-Quran dan hadis. Prinsip dalam jual beli itu ya, kita harus tahu, karena ini judulnya
tadi temanya jual beli dalam Islam, yang pertama yaitu larangan menawar barang yang sedang ditawar orang lain. Nah, ya. Ini kayak hukum apa? Dilarang apa itu? Melamar orang yang sudah dilamar orang lain. Nah, ini berlaku juga dalam jual beli. Kalau sudah ditawarkan atau ada yang menawar, ternyata ada yang menawar lebih tinggi, nah itu nggak boleh langsung dikasih. Kembali lagi kepada penawar yang awal, apakah dia jadi beli atau tidak. Nah, biasanya kalau penjual yang dia tidak menggunakan syariat, ya sudah, mana-mana yang lebih tinggi, meskipun sudah ditawar ya dikasihkan yang kedua, itu nggak boleh. Karena ada hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim, wala yabi'ur rajul ala bai'i ahihi wala yaktub ala khidbatihi. Nah, itu kan apa? Jangan seorang menawar atau membeli sesuatu yang telah dibeli saudaranya. Atau dalam lanjutan hadis, jangan melamar perempuan yang sudah dilamar oleh saudaranya. Benar ya berarti ya? Itu sama, karena satu hadis ternyata. Yang kedua, sesuatu yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang mubah atau diperbolehkan. Kenapa? Karena ada barang yang tidak boleh diperjualbelikan atau barang itu hukumnya haram atau najis di sini. Itu ada juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala la'anallahu al-yahuda, ya, Allah melaknat orang Yahudi, hurrimat alaihim syuhum faba'uha wa akalu asmaniha. Wa innallaha idza harrama 'ala qaumin akala syai'in harrama 'alaihim. Itu hadis ini menerangkan bahwasanya Allah melaknat orang Yahudi karena apa? Karena diharamkan kepada mereka yaitu lemak atau bangkai, tapi mereka menjualnya. Sekarang itu sudah terjadi lagi ya seperti itu, dicampur, ada yang mencampur daging dengan daging yang apa namanya itu, ayam, kayak ayam tiren gitu ya, mati kemarin, atau dengan bangkai-bangkai yang lain. Nah, dagingnya itu campuran sapi dengan babi dicampur, ada kan itu. Nah, itu karena tidak memperhatikan atau hanya jual beli aja dengan sekedar mencari keuntungan saja, dan itu sangat membahayakan ya, membahayakan bagi kesehatan. Itu tentu tidak boleh dalam Islam. Nah, contoh jual beli yang kategori ini kita sudah tahu termasuk apa? Anjing, babi itu nggak boleh tentunya ya. Bangkai, homer. Nah, homer itu kan sudah tidak boleh atau dilarang. Apalagi yang menjual, membeli, membuat, nah semuanya itu tidak boleh atau terlaknat. Dalam surah Al-Maidah langsung ya untuk pelarangan dari homer itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Nah, ini ada beberapa hal di situ. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya homer, berjudi, ansab, homer, berjudi, mengadu nasib, mengundi nasib kok mengadu nasib. Mengundi nasibnya, ini kan banyak sekarang nih, mulai berkembang. Wal azlam, azlam itu mengundi nasib dengan panah, berkorban untuk berhala, adalah perbuatan yang keji, min amali syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Sedangkan dalam hadis Nabi ya, yang diriwayatkan dari Jabir, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amul fathi wa huwa bi Makkah innallaha wa rasulahu harrama bai'il khamri wal maita wal khinzir ila akhir hadis. Jadi ini memperkuat. Yaitu hadis ini menerangkan bahwasanya Jabir mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada saat Fathu Makkah atau menaklukkan kota Makkah itu, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan
jual beli homer, bangkai babi, terus apalagi ya, patung berhala. Nah, itu tidak boleh karena otomatis dia bukan hanya haram, malah membuat orang syirik. Nah, gitu ya. Hukum jual belinya tidak boleh, sudah diharamkan dari jenisnya, gitu, dari jenisnya. Setelah itu banyak ya tadi lemak dan sebagainya sudah. Nah, yang ketiga itu adalah menghindari praktek perjudian dalam sistem jual beli. Nah, sekarang itu sudah dikemas dalam bentuk yang lebih menarik ya perjudiannya ini, sehingga orang itu tidak sadar kalau itu adalah sebuah perjudian ternyata. Nah, pada saat ini maisir atau perjudian itu sudah sangat merajalela ya, merajalela. Paham nggak tahu? Sudah ditemukan sistem jual beli, kayaknya sistemnya itu jual beli, padahal itu judi. Itu sudah di pasar-pasar tradisional ada, modern ada ya di mall. Nah, itu kan. Tapi strateginya itu sudah bermacam-macam. Contoh aja, contoh apa ya contohnya ya. Contohnya seperti apa? Misalnya yang kita temui itu loh di mainan itu ada yang kayak dia itu memasukkan koin terus nanti yang bisa masuk gitu ya terus dia dapat hadiah dan sebagainya itu kan termasuk juga dalam fatwa itu karena itu kayak sama dengan mengundi nasib ya. Kalau barang yang dilempar itu kena atau yang diinginkan maka bisa menjadi pemilih si pembeli. Nah, itu termasuk. Karena praktek ini termasuk kategori perjudian tadi apa azlam. Azlam yaitu mengundi nasib dengan panah. Nah, dikiaskan dari ayat itu. Setelah itu keutamaan ya, keutamaan jual beli yang mabrur atau yang baik. Tentu kita sebagai seorang mukmin ya, seorang muslim banyak banget ketika kita melaksanakan syariah Islam ya melaksanakan jual beli maka memang nggak mudah dalam prakteknya. Mungkin kalau teorinya udah paham gitu ya kalau teorinya, tapi secara praktek itu seperti misalnya kalau di pasar itu sebenarnya kan nggak boleh ya menyebutkan dia belinya berapa gitu kalau salah. Kalau dia jujur nggak apa-apa. Misalnya kita nawar saya mau membeli apa ya contohnya saya mau membeli mangga. Nah misalnya harganya sekilo 16.000. Saya tawar 14.000 aja ya gitu ya. Terus penjualnya bilang oh enggak boleh saya aja ngambilnya 16.000. Nah, padahal dia ngambilnya 14.000. Berarti kan sudah ada unsur penipuan atau bohong di situ atau mencampur barang yang misalnya yang tidak baik dengan yang baik di situ macam-macam tidak disebutkan aibnya atau cacatnya jadi bukan hanya baju saja di setiap penjualan. Keutamaannya yang pertama adalah kalau kita mengikuti syariat insya Allah untung dan berkah. Jadi ada untung dan berkahnya. Misalnya jual beli yang lain memang kalau dengan cara-cara ya untung, tapi berkahnya itu yang nggak ada. Yang kedua memang usaha yang tidak mungkin dihindari oleh siapapun. Kalau orang itu dalam Islam itu menjaga amanah, menjaga amanah maka insya Allah usahanya itu ya lancar terus, tetap eksis dibutuhkan orang. Usaha yang sangat ideal dalam beberapa aspek, misalnya dia lebih leluasa untuk untuk mengatur dan memilih jenis barang yang mau dibuat bisnis atau tempatnya. Nah, terus peluang besar untuk mencari nafkah yang halal di situ ya insya Allah. Dalam banyak hadis memang Rasulullah itu menjelaskan tentang penting dan keutamaan. Antara lain satu ya, kita ambil satu hadis saja. Yang diriwayatkan dari Abi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi mengatakan at-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Insyaallah.
Pedagang yang jujur, terpercaya adalah bersama Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada. Jadi memang itu sangat dianjurkan ya, utama ya. Sudah syarat mutlak di situ. Setelah itu saya tambahi itu membaca buku dari fikih muamalah ya di sini. Kalau tadi kita sudah membahas sedikit tentang jual beli dalam Islam, sedikit tentang fikih muamalah sama ekonomi syariah. Kadang-kadang orang itu memahami fikih muamalah itu dianggap ekonomi syariah. Ternyata itu berbeda sebenarnya. Kalau fikih itu secara istilah kita membaca al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah, ya. Ilmu yang membahas hukum-hukum syariat dalam bidang amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu yang diambil dari dalil-dalil yang secara terperinci. Tadi kan kita perinci dari banyak banget dalil-dalil dari mulai Al-Quran dan Sunnah. Itu cakupan yang paling luas yang tadi dalam ta'rif atau definisi dari para ulama tadi, yaitu untuk bermuamalah. Nah, apa bedanya fikih muamalah dengan ekonomi syariah? Jadi biar untuk menambah wawasan, adalah memang dua istilah ini ya memiliki ruang lingkup yang berbeda sebenarnya. Jadi kita bilang, fikih muamalah, ekonomi syariah itu ternyata beda. Meskipun kita sering menganggap dua-duanya itu sama. Nah, fikih muamalah itu pokok pembahasannya itu tentang tadi hukum halal dan haram, tentang hukum pembahasannya. Halal dan haram suatu transaksi dalam kegiatan iktisad atau ekonomi, itu fikih muamalah. Sehingga ketika mempelajari fikih muamalah, pertanyaan yang muncul apa biasanya? Transaksi ini sudah sesuai syariat apa belum? Nah, itu fikih muamalah. Jual beli ini boleh atau tidak? Halal atau haram? Ya, bisa ditangkap ya atau dipahami. Itu fikih muamalah. Ada dalilnya. Sehingga fikih muamalah itu sering diterjemahkan hukum ekonomi syariah. Sering diterjemahkan, gitu. Tapi sebenarnya ada perbedaan. Dia itu ekonomi syariah itu, kalau ekonomi syariah tadi kan sudah ya fikih muamalah. Nah, kalau ekonomi syariah itu apa? Yaitu kajian yang membahas atau bukan membahas hukum ya. Kajian strategis yang bukan mengkaji hukum, tapi tentang bagaimana Rasulullah itu mengelola Baitul Mal. Ya, sebagaimana pemberdayaan ekonomi umat dengan mengacu atau memakai hukum dalam Al-Quran dan hadis atau as-sunnah al-maqbulah. Bagaimana umat Islam di masa keemasan mampu mengentaskan kemiskinan dan lain sebagainya. Itu berarti kita sudah paham. Kalau fikih muamalah tadi hukumnya, kalau ekonomi syariah itu pengelolaannya bagaimana. Islam dan muamalah. Islam itu sebenarnya muamalah itu bukan hal yang baru. Karena memang dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sebelum Rasul ya, pasti itu sudah ada muamalah, Karena ketika Nabi diutus di Jazirah Arab itu, Islam itu tidak menciptakan hukum muamalah, tapi sudah ada praktek muamalahnya di situ. Yang kita jelaskan tadi di awal, tetapi yang perlu digarisbawahi, hukum fikih muamalah ini berkembang karena perkembangan zaman. Nah, tidak mungkin praktek dalam jual beli itu memakai hukum yang zaman dulu. Nah, itu tidak akan sesuai. Jadi sudah akrab ya istilah jual beli, apalagi utang piutang, bagi hasil, badai dan lain sesuai dengan tradisi yang berlaku, yaitu dari zaman dahulu.
Istilah-istilah yang dikenal apa dalam fikih muamalah itu banyak banget. Seperti ada muzaroah, musako, apalagi akad mudoroba, akad salam, terus rohen, apa hibah, ariyah, hiwala, banyak banget. Fikih muamalah kalau kita bahas satu persatu secara detail itu mungkin nggak cukup dalam waktu 1 tahun karena itu butuh kajian yang sangat luas ya. Ternyata di era sekarang ini banyak banget pembahasan yang perlu dibahas. Sebenarnya sudah ada hukumnya, tapi banyak yang belum mempelajarinya. Sehingga memang perlu banget kita untuk mengupdate ilmu dalam jual beli yang disyariatkan oleh Islam. Seperti kita ambil satu contoh aja ya, seperti apa mudoroba. Misalnya pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi nabi waktu itu, ya kan? Belum diutus menjadi nabi, nabi itu adalah ikut berdagang, ya kan? Dengan hartanya istrinya atau Khadijah. Nah, itu mudoroba atau bagi hasil. Jadi yang punya saham atau yang punya barang itu sudah Khadijah dan Nabi itu menjualkannya. Nanti hasilnya gimana? Kalau sekarang mungkin partner kerja lah ya. Ada karyawannya, ada bosnya gitu ya. Nah, kalau dulu ya kayak bagi hasil ya udah kita jualkan nanti berapa. Misalnya kalau disuruh jualnya 1.000, mau dijual 1.500 juga enggak apa-apa misalnya. Karena nanti keuntungannya atau yang menawarkan itu boleh, asalkan ada izin dari penjualnya. Setelah itu aturan syariat dalam muamalah itu bersifat umum. Islam tidak menyentuh tataran teknis dalam bermuamalah. Aturannya itu hanya ada dalam prinsip-prinsip yang mendasar atau kaidah yang bersifat esensi saja. Karena memang beda dengan fikih ibadah. Nah, kalau fikih ibadah itu mulai dari dasar dan itu pengharusan gitu. Karena sudah dia hukum yang tidak bisa diganti-ganti lagi. Sehingga Islam itu membebaskan manusia untuk berinovasi dan menciptakan transaksi atau kegiatan yang baru, yang penting tidak melanggar tidak melanggar syariat tadi. Yang memang dalam usul fikih itu hukum atau asal hukum itu adalah mubah kecuali ada hukum yang mengharamkannya atau yang melarangnya. Ini termasuk yang kita bahas adalah jual beli online. Jual beli online itu kan tidak ada hukum yang melarangnya. Maka itu mubah, diperbolehkan. Meskipun ada dulu syarat mutlak dalam jual beli itu ada ijab kabul saling terima dalam satu tempat. Nah, sekarang tidak bisa dihindari gitu karena sudah kemajuan zaman. Nah, ilatnya di mana? Ilatnya adalah antara minkum, yaitu saling ridho, saling puas atau rela. Nah, kalau jual beli online misalnya sekarang pakai banyak ya e-commerce-nya itu. Jadi kalau misalnya dia belum berkomentar atau belum terima barang atau terima barang nggak sesuai, maka maka dari hasil penjualan itu dananya tidak dilepaskan, seperti di Shopee dan lain sebagainya. Maka itu diperbolehkan dalam perkembangan hukum. Pasti nanti ada yang tanya itu gitu. Sebelum bertanya udah tak jawab lah, biar nanti langsung ditutup. Oke. Tentu yang ketiga ya fikih muamalah itu berlandaskan pada apa? Kalau orang Islam itu tidak bisa lepas dari yang namanya akhlak. Kita ngomong akhlak ya pasti kejujuran, terus adab ya gitu. Yaitu jadi seorang mentasarufkan itu, jadi harus dia meyakini bahwa dia adalah pemilik yang hakiki, jadi pentasarufannya itu. Karena ini ada akidah dan akhlaknya.
karena itu udah pondasi, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Setelah itu dalam prakteknya yaitu kalau akhlak dalam jual beli yaitu seperti Islam melarang praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip akhlak tersebut. Haram untuk berbuat zalim atau menzalimi saudaranya, tidak boleh ya. Karena memang ada hadis yang berpesan Rasulullah SAW mengatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Berarti malah sebaliknya kita harus mencintai saudara kita seperti mencintai diri sendiri. Berarti menzalimi kan sudah tidak boleh. Nah, tidak diperbolehkan juga jika bermuamalah itu bertolak dari maqasidus syariah, dari tujuan syariah. Karena fikih itu memang berpatokan kepada maqasidus syariah yang bertujuan mencapai kemaslahatan. Yang paling penting itu kemaslahatan atau kebaikan, kemanfaatan, dan juga mencegah kemadharatan. Muhammad Al-Ayyubi memberikan ta'rif atau memberikan pengertian dari al-ma'ani wal hikam wa nahya allati ra'aha syari' fi tasyri' umuman wa khususan min ajli tahqiqi masalihul ibad. Makna hikmah dan sebagaimana yang diperhatikan oleh pembuat syariat dalam proses tasyri' atau penetapan hukumnya itu baik secara umum maupun khusus. Jadi masalah aspek atau maslahat dalam fikih muamalah adalah memang yang harus diperhatikan karena ia sangat mendominan. Karena itu tujuan dari hukum yang diterapkan itu setiap prinsipnya adalah kemaslahatan dan kemudahan. Tidak boleh mempersulit. Kalau dia menzalimi ya itu termasuk mempersulit. Itu bentar masih ada waktu ya, saya tambah dikit kalau masih ada waktu. Kayaknya belum ngantuk ini karena membawa acaranya semangat, terus ibu wali kelasnya semangat. Di sana jam berapa itu? Nah, lupa jam. 11 Ustazah. Oh, 10:30. Semangat. Masih Masya setengah Allah. satu. Ya. Jadi sedikit lagi karakteristik fikih muamalah. Nah, cirinya fikih muamalah itu apa gitu? Yang pertama, tadi sebenarnya sudah sedikit disinggung. Yang pertama apa? Asal hukum itu adalah mubah, kecuali ada ayat atau syariat yang melarangnya. Nah, tadi ya yang kita contohkan apa tadi? Yaitu jual beli online. Itu adalah segala sesuatu hukum itu boleh dan halal, kecuali ada syariat yang melarangnya. Ayat dan hadisnya sudah kita sebutkan tadi banyak banget. Yang kedua, orientasi ilat dan maslahatnya. Tadi sudah kita jelaskan sedikit juga, maksudnya memiliki alasan rasional yang melibatkan pertimbangan maslahat dan madorot bagi setiap kehidupan manusia di setiap hukumnya. Pastinya kalau semua hal ya, bahkan bukan jual beli saja, pasti yang diperhatikan adalah maslahatnya itu jauh lebih banyak daripada madorot. Kalau enggak, boleh masuk. Afwan Ustazah, mic-nya ketutup. Ya, kayaknya kepencet ya. Apa ya tadi ngomong? Ya, sekarang banyak orang yang dipengaruhi oleh uruf atau adat atau kebiasaan. Itu juga nanti menjadi pembahasan kita. Ciri dari fikih muamalah itu berkaitan dengan apa adat. Karena memang ada definisinya atau ada pengertiannya ya. Mastaqarrat an-nufus alaihi bi syahadatil uqul wa talaqahu atau ba'i. As-salima bil qabul. Sesuatu yang menjadi kebiasaan itu
banyak yang dapat diterima oleh akal dan kewajaran. Gitu ya. Kalau masuk akal tuh kebiasaan atau adat itu ya tetap dilakukan gitu. Fikih muamalah apa tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan uruf atau adat itu dalam suatu tradisi pasar. Maka sangat mungkin apa berubah. Sangat mungkin berubah. Dengan perubahan tradisi orang yang dalam bertransaksi dalam setiap tempat dan setiap waktu. Jadi berbeda. Nah, aturan mainnya gimana gitu ya. Aturan main dalam bermuamalah di satu tempat bisa jadi berbeda dengan ketentuan yang berlaku di tempat lainnya. Karena kedua tempat itu pasti memiliki apa tradisi yang berbeda. Contohnya apa ya contohnya? Oke, kita contohkan di Indonesia sama di Arab ya misalnya. Kalau di Arab itu kalau beli buah apa ya? Semangka ya, semangka aja, semangka apa melon. Nah, semangka apa melon, kalau mau membeli itu dibuka dulu, boleh dibuka dulu, baru nanti kalau dia cocok baru dibayar. Nah, kalau di Indonesia kan nggak boleh ya, milih boleh, tapi kalau bayar dulu sebelum dibuka, benar nggak? Misalnya kita beli semangka gitu ya, kita milih bayar dulu baru boleh dibuka kan gitu ya kalau di Indonesia. Nah, kalau di Arab tradisinya itu dibuka dulu, kalau dia cocok, merah atau manisnya baru dibayar. Nah, itu tradisi. Jadi setiap adat, setiap tempat itu berbeda. Itulah. Maka itu sangat mempengaruhi. Nah, itu dulu kalau dulu itu tadi ceritakan dalam bukunya itu ada dosen Libya yang dari Arab itu. Kok beda ya? Maka ternyata memang adat itu mempengaruhi gitu. Kalau di Arab ya enggak apa-apa beli apa. Karena hukumnya dia secara hukum itu tidak boleh bai'ul gharar atau yang masih apa ya, belum bisa dilihat. Nah, semangka itu kan nggak bisa dilihat dalamnya. Maka boleh dibuka. Nah, itu salah satu contohnya. Setelah itu hukum fikih muamalah itu tentunya bersifat apa? Bersifat dinamis, tidak seperti hukum fikih ibadah. Gitu ya. Karakteristik ini juga membedakan antara fikih ibadah dengan muamalah. Itu berbeda. Kalau ibadah itu ya apa? Ya statis ya, nggak bisa dirubah lagi. Oke, mungkin itu nanti kita lebih banyak sharing ya kan. Termasuk porsi ijtihad itu lebih mendominan dalam fikih muamalah. Itu tadi yang kita bahas di awal. Insya Allah zaman sekarang udah nggak kesulitan lagi meskipun banyak sekali masalah-masalah, tapi sudah ada jawabannya dengan ijtihad para ulama gitu ya, para orang alim yang tentunya keilmuannya mumpuni dalam bidang syariat atau fikih. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita sambung dengan sharing kalau masih ada waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan lagi kepada Ya, baik Ustazah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sama-sama mendengarkan paparan dari Ustazah yaitu tentang jual beli dalam Islam ya. Hukum fikih tadi Ustazah sudah menyebutkan ada dua yaitu ada fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah itu tidak bisa berubah ya, dari dulu sudah ada porsinya masing-masing. Kalau fikih muamalah berkembang mengikuti perkembangan zaman ya. Tadi Ustazah sudah menjelaskan dengan detail, Masya Allah. Jadi inti dari jual beli yaitu memindahkan kepemilikan atau bertukar dari barang ke barang atau dari harta ke harta lainnya gitu ya. Kemudian di sini juga ada prinsip dalam jual beli yaitu yang pertama larangan menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain. Kemudian sesuatu yang diperjualbelikan itu adalah yang mubah atau yang boleh ya. Kemudian yang ketiga menghindari praktek perjudian dalam jual beli.
Nah, di sini juga Ustazah tadi sempat menjelaskan yaitu fikih muamalah dengan ekonomi syariah itu berbeda ya dalam ruang lingkupnya. Jadi fikih muamalah itu adalah membahas tentang hukum halal dan haram pada transaksi ekonomi, apakah sudah sesuai syariat, sudah halal atau belum. Kemudian untuk ekonomi syariah yaitu kajian yang membahas bagaimana cara mengelola baitul mal. Jadi lebih membahas ke pengelolaannya bukan kepada hukumnya. Baiklah, untuk diskusi kita langsung saja. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau melalui room chat. Silakan raise hand biar lebih jelas langsung bertanya kepada Ustazah. Ya, baik. Umi Suwaibatul Aslamiyah, silakan Kalau dibuka. bisa, boleh saya langsung bicara atau Silakan, Om. nggak melalui room chat? Ya, silakan langsung bicara saja, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Evi dari Majalengka. Oh ya, Umi Evi, Maaf, silakan. kebetulan saya lagi nyetir ya. Gini, kalau seandainya saya kan ada jual beli sama kakak saya sebidang tanah waktu udah lama. Nah, terus udah gitu kakak saya udah kasih juga sertifikatnya ke saya. Nah, tiba-tiba 5 tahun ke depan si suaminya itu menggugat bahwa tanah itu tidak dijual, tapi saya meminjamkan uangnya untuk tanah itu. Terus saya bilang, tapi memang waktu itu saya pikir karena ke kakak, jadi saya nggak minta kwitansi gitu. Jadi waktu itu ya sudah dengan bukti bahwa sertifikat udah ada di saya, berarti itu udah menurut saya udah sah jual beli gitu. Tapi ternyata suaminya tidak, ini akhirnya si tanah itu dijual, terus akhirnya dibagi dua hasil jualan. Jadi waktu itu kita jual beli itu 13 juta. Terus suaminya itu kan tidak membenarkan bahwa tanah itu dijual gitu. Akhirnya suaminya itu menjual tanah itu seharga 90 juta dan 90 juta akhirnya dibagi dua dengan saya dan kakak saya. Apakah hukumnya seperti itu? Hukumnya bagaimana, Ustazah? Terus satu lagi boleh masalah hutang? Silakan, Umi. Bagaimana Ustazah? Boleh Ustazah? Ya, boleh. Ustazah sudah mengangguk, mic-nya belum dibuka soalnya. Silakan, Umi Ya, Evi. baik. Ya, kalau kan gini, saya kan punya hutang ke papa saya. Waktu itu karena saya mau membangun usaha, jadi saya pinjam uang itu 100 juta. Nah, terus udah gitu papa saya, kebetulan kan ibu saya udah meninggal. Jadi papa saya tinggal di rumah saya. Terus papa saya bilang ke papa saya, "Pap, maaf saya belum bisa bayar utang ya, karena usaha saya belum belum menghasilkan uang cukup gitu." "Udahlah, nggak usah dibayar," kata papa saya itu. "Udah nggak usah dibayar, itu buat CFI aja," gitu. Waktu itu pernah bilang seperti itu. Terus berapa bulan ke depan saya bilang lagi, "Pap, maaf, saya belum bisa bayar. Saya takutnya namanya usia, saya takutnya saya keburu meninggal, jadi nanti beban buat anak dan suami saya." Terus kata papa saya, "Kan saya udah bilang itu udah nggak usah dibayar." Nah, terus bulan Agustus kemarin qadarullah papa saya meninggal. Dan akhirnya sebelum itu saya minta surat, minta tulisan ke papa saya bahwa maksudnya untuk bukti ke kakak-kakak sama adik saya bahwa saya tuh udah sangkut paut utang piutang dengan papa saya itu udah, menurut saya dan papa saya itu udah lunas dan udah dilunaskan sama papa saya gitu kan. Nah, pas papa saya meninggal, saya cerita ke kakak saya. Terus ternyata kakak saya dan adik-adik saya itu tidak menerima bahwa saya itu tulisan papa saya bahwa saya tidak ada utang piutang dengan papa saya, tapi mereka itu tidak menerima bahwa sebenarnya itu dikiranya saya akal-akalan dan tidak ada saksi. Padahal waktu itu saksinya itu memang ada suami saya dan anak-anak saya gitu.
Jadi akhirnya kakak dan adik saya itu seperti memusuhi saya gitu. Jadi akhirnya mereka itu tidak menerima aja. Terus saya bilang ya sudah, kalau tidak menerima, nanti insya Allah kalau seandainya saya punya ada rezeki, insya Allah saya akan ngasih ke kalian bertiga gitu. Baiknya bagaimana itu Ustazah? Mohon maaf, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ada Ustazah? lagi? Mau Ustazah atau Ya. menunggu ya? Masih ada yang mau bertanya kah? Ya, Umi Sumibatul Aslamiyah, silakan mic-nya dibuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia, saya dari Medan. Bertanya tentang jual beli yang kebetulan profesi saya jualan. Nah, saya kan jualan tuh ada pakai ojol ya sekarang kan, ojol. Nah, jadi kemarin ada tuh laporan insiden namanya di konsumen komplain pemberian dana dengan pesannya salah satu makanan yang nggak sama gitu. Sementara kan kita kalau ada orderan gitu kan, kita nyiapin sesuai item yang diorder oleh konsumen gitu. Jadi kemarin aku ke pihak ojolnya, bahwasannya aku nggak setuju masalah dananya itu di gitu. Kan jadinya pendapatan kita dipotong. Karena si konsumen itu totalnya 75. Ada itemnya harga 25.000 yang biasanya nggak sampai ya gitu. Sementara kita lihat resto kan nyaman gitu. Jadi aku sangat itu kemarin sama pihak ojol gitu. Cuma jadi agak sedikit berdebat gitu. Itu hukumnya gimana gitu kan? Karena kan kita udah kita siapin gitu. Tanya kebetulan abang saya itu dia profesinya juga dia juga bilang memang ada beberapa driver yang nakal kan, yang mau ngambil punya si konsumen tadi. Jadi itu barang yang pesan si konsumen mau ada yang kurang, yang enggak sampai gitu. Itu kan nyiapin yang di order. Nah itu gimana hukumnya gitu kan? Karena kan jadi masih perdebatan sama pihak kantor ojolnya. Terus yang kedua, agak banyak apa-apa yang saja. Suaranya agak putus-putus, Umi Afan. Oh, jaringan ya. Sebentar, coba di-live-kan dulu ya. Ini sebentar, mana itu akunnya? Ini ya. Tadi ya di-live-kan dulu terus. Pakai kipas angin nggak? Enggak. Oh, dari adik, dari ade, Dek. Udah enggak ada. Nah, coba dimasukin lagi. Mau Nia? Oh iya. Ya, nah, udah bagus suaranya. Silakan. Kipas anginnya dimatikan dulu. Enggak, ini udah hidupin AC. Iya, kebetulan aku rehat dulu karena capek. Silakan. Yang kedua itu kan aku kan Mia ada jual apa namanya? Kan Mia ada jual ini nih kayak salad, stimilu gitu kan. Jadi di online buat deskripsinya gini.
salad buah 300 mili. Nah, 300 milinya itu biasanya sih kita nakerinnya pakai cup gitu. Jadi ibaratnya nggak usah nggak main ditimbang lagi gitu. Karena kalau misalnya ditimbang pun dia lebih sih dari 300 mili gitu. Nah, itu sebaiknya gimana? Pakai timbangan atau sesuai ukuran cup itu gitu. Karena kan takutnya jadi salah ya masalah ukuran gitu kan. Kalau menurut Mia soalnya ya udah penuhin aja satu cup itu misalnya 300 mili ukuran cupnya. Penuhin aja karena kan kalau pernah Mia coba timbang itu kalau pakai timbangan lebih sih dari 300 mili karena kan udah ada apa kayak kuahnya gitu kan topping-toppingnya itu lebih. Nah, kalau dihisap itu gimana? Mia timbang dulu, Mia pakai timbangan atau sesuai yang selama ini berjalan gitu, ukuran cup itu penuh gitu. Terus kemarin ada juga orang yang ini masalah hutang sih, tapi bukan cuman dan dia pinjamnya itu ke bank gitu. Nah, jadi karena apa ya namanya? Karena dia mungkin bayarnya nggak nggak tepat waktu atau apa namanya ya? Lewat jatuh tempo mungkin ya. Jadi kan Mia terus tuh yang dihubungi Mia terus tuh yang dihubungi karena dia tanpa sepengetahuannya itu dia make Mia semua. Jadi karena aku merasa kasihan juga karena masih apa namanya saudaraan gitulah walaupun saudaraan jauh. Nah, jadi aku bantu ngelunasin gitu. Nah, itu gimana? Kalau di bank kan pasti ada bunganya ya. Itu aku dosa atau gimana gitu saja. Mia dosa atau gimana gitu. Karena Mia bantu dia untuk ngelunasinya itu karena aku merasa nggak senang aku diteleponin gitu karena dia apa ngebuatnya itu sebagai penjaminnya gitulah. Ya, baik Bu. Insya Allah udah bisa dipahami Bu, soalnya. Ya, penjelasannya Ustazah. Ini ada satu lagi di room chat. Masih ada? Jawab dulu sayang, takutnya Ustazah itu udah dua dulu. Iya. Jawab dulu ya. Karena ada yang di room chat juga ya. Iya. Saya ulangi untuk pertama dari Umi sudah jual beli tanah. Dulu pernah transaksi sama kakaknya 5 tahun sebelum bahwa jual beli senilai 13 juta tahun depan 7 akhirnya tanah tersebut dijual 9 juta akhirnya merasa bukan dijual tapi ya karena hasil dari penjualan tanah tersebut bagaimana hukumnya Ustazah? Itu pertanyaan yang pertama. Adik coba headsetnya dibuka dik, apa namanya kresek-kresek punya adik malah. Dari adik kresek-kreseknya. Ya. Nah, nggak berisik lagi. Jelas. Ulangin lagi tadi adik mau ngomongnya, nggak kedengeran tadi. Oh ya baik. Pertanyaan pertama dari Umi Evi tadi tentang jual beli tanah. Beliau 5 tahun sebelumnya sudah bertransaksi dengan kakaknya bahwa menjual sebidang tanah dengan harga 13 juta. 5 tahun kemudian suami dari kakaknya tidak setuju bahwa tanah tersebut dijual. Akhirnya tanah tersebut dijual ke orang lain dengan harga 90 juta. Nilainya dibagi dua ke Umi Evi dan ke kakaknya. Hukumnya bagaimana ya Ustaz? Mau keluar sampai saya. Silakan Ustazah dijawab dahulu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim.
jadi kita dari pertanyaan yang pertama dulu. Sebenarnya kalau dari pertanyaannya itu udah nggak ada masalah ya, nggak ada masalahnya. Kan memang sudah ada akad jual beli meskipun apa ya ada dipungkiri karena tidak ada kwitansi tadi. Sebenarnya memang tadi dalam pembuka dari kajian ini kan disampaikan sebenarnya ya dalam surah Al-Baqarah itu memang kalau kita ada akad-akad itu dalam Islam itu ada syariat untuk mencatat. Nah, itulah mencatat itu sangat penting banget gitu meskipun hal yang dianggap sepele. Kalau nilainya besar itu ya enggak boleh juga harus dicatat ya, kecuali kalau utang kecil-kecil gitu misalnya hanya 5.000, 2.000 yang enggak ada nilainya itu enggak masalah gitu, orang bayarnya mudah. Tapi kalau sudah beli tanah, beli mobil dan lain-lain itu harus ada catatan. Nah, itu susah nanti. Tapi sebenarnya meskipun tadi suaminya enggak mengakui dan juga sudah dijual dengan harga 90 juta itu sudah ada hasilnya dan juga ridho untuk dibagi dua ya sudah tidak masalah gitu. Memang secara hukum kan tidak boleh karena sudah akad ya sudah menjadi pemilik yang pembeli. Tapi mungkin daripada bermasalah ya udah. Nah itu pun toh sudah dapat untung lah. Hitunglah sebagai sedekah gitu. Nah, itu seperti itu. Terus yang masalah hutang sama almarhum bapaknya tadi, kalau dalam jual beli itu masuk dalam al-isqot ya. Al-isqot itu adalah menggugurkan. Nah, menggugurkan seperti tabarruk atau pemberian gitu ya. Bantuan. Kalau al-isqot itu bedanya dia tidak berupa memberikan uang atau benda atau yang lainnya, tapi dia membebaskan hutang tadi. Nah, al-isqot itu tidak harus ada ada serah terima meskipun yang yang berhutang itu dia tidak tahu, tapi sudah gugur itu hutangnya gitu. Apalagi kalau dia tahu gitu. Jadi secara hukum itu sudah sah ya. Dalam jual beli dalam muamalahnya itu sudah sah, dia nggak ada hutang lagi. Tapi kalau misalnya tadi kejadiannya memang ada yang nggak terima gitu ya, dan mereka nganggap atau saudaranya itu menganggap itu warisan, kalau merasa tidak nyaman ya itu aja dibayar saja gitu, meskipun itu minta tempo waktu nggak masalah. Jadi secara hukum itu sudah nggak ada tanggungan lagi kalau memang almarhum ayah sudah bilang nggak usah dibayar, apalagi sudah mendengar ya nggak salah, bukan tanggungan. Kalau ada rezeki ya itu tadi kembali lagi seperti awal ya, diniati sedekah saja, nggak ada rugi. Untuk yang kedua tadi untuk kurir ya. Nah, jasa online itu memang kalau tidak semua bisa kita percaya ya. Memang saya sendiri juga pernah ngalami kayak gitu. Jadi memang untuk amannya kalau barang itu apalagi pesanan ya, meskipun itu nilainya sedikit tapi kan nggak ingin mengecewakan pembeli tentunya kan, customer gitu, kalau kurang atau nggak sampai gitu. Nah, sebenarnya kan telatennya itu harus ada serah terima. Kalau sekarang kan foto kayak gitu kan barangnya, apalagi resinya, notanya itu lengkap gitu. Jadi nanti nggak bisa mungkin lagi pas nyampe sana itu gitu, nggak ada cerita makanan berkurang atau yang lainnya gitu. Nah itu tinggal kita kembali kepada kita solusinya itu sebenarnya kalau masalah kurir itu. Jadi nggak ada masalah juga ya. Terus pertanyaan yang kedua, tapi pertanyaan yang kedua lagi apa tadi? Sampai lupa karena yang timbangan cup. Oh ya, timbangan. Yang Nah, timbangan salat itu juga nggak masalah lagi. Kalau kita nimbang satu-satu kan lama ya kan. Itu kalau sudah ditakar ya pakai takaran aja gitu, memudahkan. Islam itu kan memang harus memudahkan, jangan menyusahkan gitu. Nah itu memudahkan, apalagi kalau sudah lebih ya yang jelas tuh bagusnya ya dilebihi gitu ya. Takutnya ada kurang-kurang kan malah nggak enak. Nah itu sudah nggak ada masalah lagi. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ada lagi nggih? Yang nomor 1. Yang hutang Ustazah, yang pinjaman ke bank karena beliau merasa Oh ya, nah sebenarnya pertanyaannya itu nggak ada yang ada masalah kok.
Nah, itu bagus banget gitu ya. Bukan nggak boleh, malah kita semua harus bisa menolong gitu. Sehingga tanggungan itu selesai. Apa salahnya di situ? Nggak ada salahnya gitu. Bagus banget. Secara hukum ya malah menegakkan hukum atau menegakkan syariat biar temannya itu nggak terjerat riba kan. Kalau membebaskan ya sudah, apa yang ditanyakan malah bagus gitu. Nah, saya mau menjawab. Kalau kayak gitu berarti nggak terlibat dalam hal ribanya itu kan, kalau di bank kan Enggak. pasti kan Kalau terlibat kan istilahnya itu dalam transaksinya. Nah, ini untuk melunasinya gitu. Sebenarnya kan orang itu juga nggak mungkin lah nggak ada apa-apa atau nggak mendesak atau nggak ada keperluan tahu-tahu dia pingin pinjam kan nggak mungkin. Nah, itu kan sudah bentuk dari menuntaskan malah memberikan halul muskilah gitu ya, memberikan solusi. Jadi sangat baik sekali gitu. Kalau bisa ya bukan satu orang. Banyak orang lebih baik gitu. Buat apa? Satu organisasi gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan lah bisa menyemangati gitu ya, menyemangati yang lain, saling ta'awun itu kan bagus banget. Ya, insya Allah pahalanya sangat besar sekali kalau niat ikhlas gitu ya di situ, meskipun nanti dibayar sama temennya itu nggak masalah, tapi kan ada tempo waktunya, tidak berat dan lain sebagainya. Ya, semoga bisa dipahami. ya, cuman Selanjutnya, juga sih jadi perdebatan juga sih sama kakak-kakak gitu, karena kan kata kakak kan itu kan nilainya nggak dikit katanya gitu kan, sementara lu nyarinya capek gitulah kan. Kemarin tuh kalau di total itu 17 hampir 18 jutaan gitu kan, karena kan tanpa pengetahuannya juga memang Mia dijadiin penjamin sama dia gitu. Kalau di bank ya, kan katanya gitu kan, penjaminnya penjamin 1, penjamin 2. Nah, sementara aku bilang ya udah aku udah aku ikhlasin aja deh, bilang kayak gitu kan. Karena dia juga nanti mau bayarnya gimana, kasihan juga gitu kan. Cuman kakakku ada beberapa yang sampai sekarang males gitu nyakapin aku gitu. Sementara ya. aku bilang udah, gara-gara itu putus silaturahmi kan nggak bagus gitu. Ya. Jadi Jadi mohon maaf saya potong. Jadi sebenarnya yang penting kan niat kita. Kalau masalah ada yang setuju, yang enggak itu ya biasa lah ya gitu, namanya saudara-saudara kan ada yang enggak ikhlas atau gimana ya, pasti itu namanya beda-beda orang pendapat. Kembali lagi kepada niatnya Umi, kalau sudah mau niat menolong ya istilahnya kenapa enggak gitu. Nah, kalau masalah jumlah itu ya tergantung kita besar kecilnya. Kalau misalnya pas rezekinya banyak ya nilai sebesar apapun tuh nggak terlihat banyak gitu. Tapi kalau misalnya pas dia kondisinya nggak itu ya merasa berat. Tapi ya ala kulihal kalau bisa menolong ya insya Allah itu nggak berat gitu aja. Kalau memang kita berpikir 1000 kali, apalagi banyak pendapat ya nggak jadi nanti. oke. Ya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ada di chat gitu ya, mengundi nasib itu haram. Nah itu ya, banyak situs belanja online. Nah ini mungkin konteksnya itu berbeda. Jadi yang dimaksud mengundi online ya mengundi nasib itu tadi dia kan mengeluarkan uang dulu, dan dia belum pasti dapat, ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Nah kalau misalnya belanja flash sale kilat ya itu ya, misalnya kan itu sebenarnya kan orang lain nggak belanja juga nggak apa-apa gitu ya, benar nggak sih kayak gitu? Jadi nggak merugikan orang lain gitu loh intinya itu. Jadi kalau itu sebuah diskon atau hadiah ya kayak tabaruat ya gitu ya di situ tadi itu, maka itu nggak apa-apa gitu, beda konteks. Jadi nggak semua yang undian-undian itu nggak semua undian-undian itu nggak boleh. Yang nggak boleh itu dia mengeluarkan uang tapi tidak semuanya dapat gitu loh di saat itu. Jadi ada yang merasa dirugikan, ada yang untung banget. Nah kan nggak boleh kayak gitu. Itu ilatnya atau permasalahan tidak diperbolehkannya. Tapi kalau misalnya itu ada sel gitu ya, dengan nanti diundinya nanti, nah nggak semua orang dapat, namanya ada terbatas hadiahnya itu. Yang jelas kan kita nggak ngeluarin uang,
baru kalau kita dapat baru membeli gitu dengan harga murah kan seperti itu. Maka itu tidak masalah. Selanjutnya di apa tadi rest area ya, di rest area tadi sudah diterangkan sebenarnya konsep dari jual beli dalam Islam itu tidak boleh memberatkan, harus memudahkan. Nah kalau dia memberatkan sebenarnya itu boleh-boleh saja karena hak dia mau jual berapa. Tapi kan kalau sudah memberatkan kan yang rugi dia sendiri nanti. Jadi nggak semua orang nanti cari pelanggan juga susah, nggak dipercaya lagi orang. Nah itu mungkin akan sekali aja orang belanja di situ gitu, besok lagi ya nggak mungkin. Dan itu akan merugikan diri sendiri. Maka kalau misalnya ya, karena kadang di rest area itu perbedaan harga yang tinggi itu mungkin karena tingginya sewa. Seperti gini contoh, orang jualan donat ya di pasar sama di mall. Nah itu misalnya kualitasnya itu berbeda sedikit, kok harganya itu jauh karena mereka sewanya mahal seperti itu. Nah itu bisa jadi seperti itu. Yang jelas kalau di atas standar atau melebihi standar yang luar biasa itu yang menyulitkan itu yang tidak boleh. Tapi kalau masih dalam angka wajar gitu ya disesuaikan dengan sewanya dan lain-lain itu tidak apa. Intinya itu dalam syariatnya itu harus memudahkan. Jadi ya kalau memudahkan tuh ya dia laris berkah juga gitu bisnisnya. Ya, mudah-mudahan sudah terjawab semua nggih atau ada yang belum? Masih ada satu yang mau tanya. Raisen, Ustazah. Masih Yang ada mana? waktu? Raisen, baru mau tanya. Oh ya, yang mic ya. Ya, Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Makasih untuk yang Assalamualaikum. ini. Ya, ini permasalahan tentang rumah juga Ustazah. Iya. Beneran adik saya sendiri, suami istri sudah meninggal. Nah, kemudian dia punya rumah ditempati oleh adiknya suaminya. Dari awal itu rumah dibeli dari tahun 2002, kemudian dicicil sama adik saya karena suaminya waktu itu juga tidak bekerja, jadi yang bekerja istrinya. Nah, 2009 suaminya meninggal, rumah itu masih ditempati sama adiknya suaminya. Disuruh pergi nggak bisa karena memang nggak punya rumah gitu alasannya. Disuruh nyicil katanya nggak kerja. Jadi yang nyicil adik saya sampai lunas tahun 2012 karena kredit kan dulu 10 tahun. Harga di rumah waktu itu 120 juta tahun 2002. Kemudian tahun 2021 adik saya meninggal dengan anak dua. Anak dua sudah dewasa, yang satu sudah menikah, menempati rumahnya yang sekarang. Nah, adiknya itu waktu ibunya masih ada bilang, nanti rumahmu yang dipakai sama tante, yang dipakai sama adiknya ayahnya. Nah, terus kemudian adiknya ayahnya merasa menggugat, itu sudah saya bayar katanya. Tapi tahun 2016 atau 2018 waktu ibumu masih ada. Tapi ibunya pernah cerita bahwa itu bukan uang untuk rumah, tapi uang untuk sewa atau seperti apa. Karena harga rumah sudah tidak mungkin seharga 120 juta. Sudah dari tahun 2002 sampai 2018. Nah, ibunya nggak mau terima dihargain cuma 120 juta. Nah, itu ada konflik. Sampai ibunya meninggal, konflik itu tidak selesai, akhirnya beruntut ke anaknya. Anaknya bilang, mana sertifikat rumah? Tante mau masukkan ke bank, diagunkan uang, mau bikin usaha. Ya nggak dikasih sama anaknya. Orang mama bilang nggak boleh, itu rumah nggak boleh dijual, itu punya saya. Mana buktinya? Katanya, kalau memang itu pernah, katanya pernah, tantenya bilang pernah bayar 120 juta. Nggak ada buktinya, nggak ada kwitansinya. Jadi polemik sekarang, itu rumah bagaimana gitu. Anaknya pada nangis ke saya. Saya sendiri bingung lah. Saya sendiri nggak ngerti bagaimana. Ya.
Ustazah. Insya Allah udah bisa dipaham pertanyaannya. Ya, Ustazah. Akhirnya belum ada keputusan itu mau dijual apa bagaimana, nggak ngerti. Ya. Karena harga posisi sekarang udah 1 miliar lebih rumah itu, Mungkin langsung jawab ya dulu ya. Ustazah. Bismillah. Jadi sebenarnya ini tuh masuknya mawaris ya, dalam ilmu mawaris, tapi anak Iya. bapak ya sekalian. Jadi kita ada jual belinya sih tadi. Tadi sudah termasuk di pertanyaan yang pertama. Sebenarnya dalam jual beli itu kalau enggak ada ya transaksi, nggak ada saksinya, nggak ada tertulisnya, itu kalau ada yang mau menggugat nggak bisa gitu. Terutama kalau dia itu benar gitu loh. Nah, kalau benar kan misalnya bisa diperkarakan gitu. Artinya Ya. diajukan ke pengadilan dengan berbagai hal tadi. Kan masih ada saksi, ya, ibu ini sebagai saksi gitu, atau anaknya sebagai saksi. Nah, itu untuk yang menguatkan. Kalau memang haknya itu maksudnya masih mau dipertahankan. Jadi daripada bermasalah ya itu bisa diajukan di pengadilan untuk memproses. Supaya tidak ke pengadilan, bagaimana selesaikannya? Ya nggak bisa. Artinya kalau kita ngotot-ngotot aja ya nggak bisa gitu. Sementara itu yang dia mengakui sudah beli atau dia merasa memiliki kan, jadi nggak ada yang menguatkan. Artinya nanti kalau terlalu lama ya namanya. Tapi dibeli tahun 2018 jauh dari pelunasan. Pelunasan dicicil sama sekali tahun Kan 2012. dia mengakui untuk membeli lepas dari berapa harganya tidak masuk akal dan lain sebagainya. Kalau nggak diurusi kan berarti dia menang gitu. Artinya kecuali kalau mau mengajukan yaitu tadi misalnya ada saksi, nanti hakim akan memutuskan lah di situ itu. Yang Akan menang siapa, kelihatan, Ustazah? ya akan kelihatan gitu kebenarannya. Kalau dia memang membeli, nah itu nanti akan dipelajari gitu, tahun berapa, harganya berapa, bagaimana bisa. Nah itu kan nanti lebih mempermudah, apalagi ada saksi seperti itu. Jadi Khawatir memang kalau ke pengadilan jadi putus silaturahim, takutnya seperti itu jadi pecah. ya kalau itu sih tergantung orangnya ya. Artinya kan memang kalau hal itu ya harus diperjuangkan. Tapi kalau nggak mau memperjuangkan ya nggak selesai, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Gitu. Kalau kita niatnya ya nggak ada niat untuk silaturahim. Kalau misalnya orangnya atau kalau bisa diselesaikan bermusyawarah misalnya, ya udah Pak, kan itu nilainya juga besar misalnya, nilainya juga besar. Apakah dia itu mau dijual dengan harga terbaru, sementara kebutuhan yang harus dipenuhi itu berapa, terus beli rumah baru dengan harga yang cocok lah kayak gitu ya, itu bisa juga menjadi solusi kalau memang mau mempertahankan silaturahim, kalau dia mau diajak musyawarah. Masalahnya kan mau apa enggak gitu. Ini yang sekarang jadi kayak tegang semua gitu, jadi kayak masing-masing punya. Maka kan hal itu harus diselesaikan gimana caranya. Kalau itu saya kira nggak bisa bermusyawarah kalau orangnya sudah mengakui itu gitu. Iya, dia kecuali kalau orangnya itu bisa diajak musyawarah ya, itu butuhnya berapa nanti dikasih gitu. Bisa ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Anaknya ini kasihan Ustazah, anaknya 2 laki dan Makanya perempuan. kasihannya terus apa yang bisa kita perbuat gitu. Iya, mereka nangisnya ke saya. Tapi mereka diserang sama keluarga dari ayahnya. Nah, kan makanya itu kan karena apa yang bisa dilakukan Umi ini, karena Umi juga bagian dari saksi gitu. Itu aja, kalau enggak ya nggak akan selesai atau malah hilang semua. Ya, lakukan hal ya insya Allah lah, rezeki itu nggak akan kemana. Kalau memang orangnya menzolimi berarti dia akan rugi sendiri, itu aja. Prinsipnya seperti itu sih. Kalau anak-anak mah nggak bisa juga disuruh perang mempertahankan dan sebagainya, malah lebih menyulitkan dirinya dengan pikiran-pikiran yang nggak tahu. Iya. Mudah-mudahan lah nanti ada jalan lah, kemudian gimana intinya. Coba diajak musyawarah. Ya, siap, jazakillah khair Ustazah, paham. Ya.
Ya, alhamdulillah sudah terjawab Yes. semua Ustazah, sudah masuk jam 10 ya 12. Alhamdulillah, Allah, sudah sepertinya malam. sudah. Boleh dipilih 3 pertanyaan terbaik untuk dapat hadiah dari Kim Ustazah. 3 pertanyaan. Tadi ada berapa pertanyaan ya? Oke. Ada 5 ada 5 Jadi, penanya, tapi ada yang ada beranak. 5 penanya ya. 1, 2. Oke, pertanyaan. Bismillah. Ada pertanyaan kedua, ketiga, sama keempat. Ketiga dan keempat orangnya sama Ustazah. Enggak, Oh. ada 5 loh. Oh ya, yang keempat yang di rest area tadi ya Ustazah. Ya. Oh, iya. Itu biar dapat hadiah lah, gantinya bayar mahal-mahal. Ya siap Ustazah. Alhamdulillah. Kita cukupkan sampai hari ini, sampai malam ini Ustazah. Sudah, Yes. insya Allah sudah terjawab semua. Insya Allah. Jadi Ya. sebenarnya belum itu ya, ada materi, maksudnya tadi macam-macam jual beli itu apa, tapi waktunya masih terbatas. Saya bilang kalau jual beli itu butuh waktu lama kajiannya ya. Kalau hanya Insya Allah. sharing-sharing aja sih nggak apa-apa. Nanti insya Allah bisa lanjut lagi. Oke, gitu dulu mungkin ya. Mudah-mudahan Ustazah. bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Amin, amin, insya Allah. Baik ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat kepada Umi Evi, Umi Swaibatul, dan Umi Musyadat, Umi Syantih yang sudah bertanya dan memenangkan hadiahnya. Insya Allah berkah ya. Semoga Allah ridho dengan pertemuan kita kali ini. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Ummahat mohon maaf apabila ada salah dan hilaf. Kita tutup kajian malam hari ini dengan doa dulu ya Ustazah. Kami persilakan kepada Ustazah Debbie Urifa LCM PDI. Langsung aja ditutup hamdalah dan kafaratul majelis. Oh gitu. Baik. Baik, marilah sama-sama kita tutup. Kepada Ustazah kami ucapkan jazakillahu khairan katsiran. Barakallahu fiik. Yubarik fikum. Kita tutup kajian hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillahu khairan Ustazah, selamat beristirahat. Jazakunallahu khairan kepada ummahat yang sudah hadir. Selamat beristirahat. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustazah, selamat beristirahat. Terima kasih banyak. Sahabat semua, terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Alhamdulillah khair, Ustazah. Terima kasih banyak buat semua.